terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Mari bukalah mata rohani kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kaum ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik kita hari ini berbicara tentang jangan khawatir. Sebelumnya kita akan membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Nanti ibu-ibu boleh membacanya sampai dengan ayat yang ke-34. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-25 hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kaum ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan kekhawatiran? Kekhawatiran itu adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi, merasa cemas atau merasa gelisah. Kekhawatiran pertama sekali hadir di dalam dunia ini adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kekhawatiran merupakan dampak daripada kejatuhan itu. Dan sebagaimana dosa itu menjalar ke seluruh dunia, sama seperti itu juga kekhawatiran juga telah menjalar kepada seluruh dunia. Artinya tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya khawatir. Apa yang biasanya dikhawatirkan oleh orang? Pertama adalah khawatir terhadap akibat daripada sesuatu hal yang salah kita lakukan. Jika kita melakukan kejahatan, maka kita khawatir jangan-jangan orang lain mengetahui. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh orang adalah kekhawatiran pada realitas daripada kematian yang pasti akan dialami. Takut atau khawatir akan kematian. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Hal-hal kecil yang tak berarti akan dibesar-besarkan. Khawatir akan kesulitan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang COVID-19, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga dan hal lain sebagainya yang merupakan hal-hal yang sebenarnya hanya di angan-angan kita saja. Makanya Yesus mengajarkan secara khusus di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini supaya kita jangan khawatir. Nanti kalau kita memperhatikan, anak sini bukan sedang berbicara tentang Yesus melarang kita untuk memikirkan kebutuhan kita sehari-hari. Karena memikirkan sesuatu berbeda dengan mengkhawatirkan hal tersebut. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu hal sampai kita akhirnya gagal untuk menaruh keyakinan dan pengharapan kita kepada Allah. Yesus tidak melarang kita juga untuk bekerja keras, karena dia juga berkata kalau orang tidak bekerja janganlah ia makan. Maka bukan larangan untuk memikirkan kebutuhan ataupun untuk bekerja keras. Yang dilarang oleh Yesus adalah jangan kita menaruh perhatian terhadap sesuatu hal sehingga kita akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir adalah sebab Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang paling berharga bagi kita. Ayat 25b dikatakan sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya kalau Allah mau memberikan hidup atau tubuh ini, ia pasti juga akan memberikan makanan, pakaian, hal-hal yang kurang penting, karena yang lebih penting adalah tubuh bukan makanan. Tuhan saja memberikan itu, memelihara itu. Masakan Tuhan tidak memberikan yang paling berharga di dalam hidup kita? Hidup adalah pemberian Tuhan yang paling berharga. Bahkan anaknya sendiri sudah diberikan, sudah dikaruniakan bagi kita. Masakan dia tidak memberikan segala sesuatu bagi kita? Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak mempunyai manfaat apa-apa. Kalau kita membaca di ayat yang ke-27 di dalam Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6 ini, siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Artinya, ibu-ibu yang terkasih, kekhawatiran tidak mengubah situasi dalam hidup kita. Apakah dengan kita khawatir akhirnya masalah kita akan selesai? Tidak. Apakah kita dengan khawatir usia kita akan bertambah? Tidak. Itu sebabnya dikatakan kekhawatiran itu tidak mempunyai manfaat apa-apa. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Sebab Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Nanti baca di ayat 31 sampai dengan 32. Dikatakan di sana sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Dia adalah Bapa yang baik.
yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mustahil ia menelantarkan kita sebagai umatnya. Yang keempat adalah kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu pada prinsipnya bertentangan dengan iman. Ayat 32 dikatakan apa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini berarti bahwa orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian dia bukanlah orang yang beriman. Khawatir berarti kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia sanggup memelihara kehidupan kita. Khawatir berarti kita menilaikan Tuhan dan menganggap ia tidak mampu. Oleh sebab itu kekhawatiran itu tidak dikehendaki oleh Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran hanya akan menambah persoalan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-34 itu dikatakan di sana apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Memang harus kita pahami, Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan, tanpa kesulitan. Ia hanya berkata bahwa ia mengetahui dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, kenapa kita harus menambahkan kesusahan hari esok kepada hari ini? Kesusahan hari yang banyak di depan itu kepada hari ini. Jangan menambah beban hari ini, karena setiap hari itu mempunyai kesusahannya sendiri. Ibu-ibu yang terkasih, bagaimana kita akhirnya menghadapi? Bagaimana kita menghindari atau mengatasi kekhawatiran ini? Yang pertama yang harus kita lakukan seperti yang Yesus ajarkan adalah mari belajar terhadap alam. Dikatakan di ayat yang ke-26, ayat 28 dan 29 di dalam Matius pasal yang ke-6 itu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapa. Perhatikan bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya apa? Burung saja, bunga bakung saja Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Apalagi kita biji mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran itu adalah mengutamakan dan mencari kerajaan Allah. Di ayat yang ke-33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu maksudnya apa? Makanan, pakaian, minuman, segala sesuatu kebutuhan kita Tuhan akan pelihara. Objek pencarian orang Kristen bukanlah hal-hal yang bersifat materi. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Objek pencarian kita adalah hal yang rohani. Bukan yang penting bagi diri kita sendiri, tetapi apa yang penting bagi Allah. Dan itulah dasarnya. Bukan makanan yang paling penting, bukan pakaian yang paling penting, tetapi kerajaan Allah. Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari adalah penuh iman dan bersandar penuh kepada Allah kita. Karena kita tahu Dia akan memelihara hidup kita. Dan mari kita mengambil langkah kecil setiap hari dan berusahalah untuk kita fokus kepada langkah kecil itu. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu merisaukan hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh boleh kami dengarkan pada saat ini. Marilah Engkau Tuhan yang menolong kami. Apapun kekhawatiran dalam diri kami sekarang, biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Berkatilah setiap keluarga daripada ibu-ibu yang boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam semua kesulitan ekonomi, kesulitan akan hidup sehari-hari, bahkan kekhawatiran kami akan masa depan anak-anak kami, masa depan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa tetap boleh menyertai kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus itulah yang memberkati kami dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Kini kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima